Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kadru, yang saya hormati Bapak Pak Asgar, Bapak OPD dan Bilang. Terima kasih, saya sudah dikasih kesempatan untuk melanjutkan tentang bambu. Jadi ini update-nya, Bu, Pak. Ini update kita selama kita 8 tahun fokus ke bambu, dan alhamdulillah tahun ini tuh bisa dikatakan puncak dari kita membangun ekosistem bambu, ekosistem 4.0. Jadi bagaimana bambu yang kita anggap simbol kemiskinan di Indonesia ini, tapi ternyata di luar negeri, bahkan di negara yang tidak memiliki budaya bambu, itu sudah menjadi simbol kemapanan, emas hijau istilahnya. Jadi bambu bisa menggantikan fungsi kayu, logam, plastik, benang, sampai ke energi fosil. Itu bisa digantikan dengan bambu, dan kami lihat di Indonesia ini peluangnya sangat besar sekali. Tapi sayang belum ada satu wilayah yang memang bukan memfokuskan, artinya melirik bambu ini sebagai pendukung ekonomi untuk kedaulatan dan ketahanan papan, pangan, sandang, energi lingkungan di Indonesia gitu. Tahun 2018 saya pernah ke Korea, ke Damyang. Itu kota itu sama kayak ya lebih identik kayak kota Serang atau Kabupaten Serang atau kota Tangsel, tapi penopang ekonomi itu dari bambu. Jadi sampai tagline kotanya itu bambu. Dan di situ bambu bukit-bukit ya, kalau di kita mah diambilin tanahnya, batunya, hasilnya. Kalau di tanah itu ditanami bambu, tapi dampaknya hasil pertaniannya melimpah di sana karena ada hutan bambunya di sana. Dan ini sebelum saya masuk ke ininya, akan saya perlihatkan satu video, bukan kita yang buatnya tapi International Bamboo Innovation yang pusatnya di Cina, dan ini sudah buka cabang di Indonesia. Jadi kalau di kitanya nggak siap, ya mungkin nanti bisa diambil alih oleh ini LSM ini, iya. Jadi videonya menunjukkan bahwa bambu itu menjadi emas hijau di negara lain, ya. Bahkan ada stadion, bukan stadion, airportnya Spanyol itu konstruksinya bambu, tapi bukan bambu belah, bambu yang sudah jadiin kayu. Namanya Imran. For 18 years, Imran has been finding innovative ways to promote poverty reduction and environmental protection using an amazing plant. Bamboo is an extremely versatile plant and has made great impact. Kemudian hutan bambu itu menghasilkan 20%, mendingan pakai ditanam bambu karena dia bisa mengikat tanah, menahan longsor, sama dia menyerap air dan disimpan di batangnya. Nah, ini untuk konstruksi bangunan. Jadi pengganti logam, join-joinnya itu. Ini masih bambu utuh. Nah, ini udah bambu yang menjadi papan kayu balok. Jadi bambunya dibelah-belah. Jadi bisa membudayakan banyak masyarakat dari segala usia di Indonesia ini. Nah, inilah yang kita sosialisasikan, kita edukasikan di Indonesia. Jadi saya sudah coba keliling ke Indonesia, bahwa bambu itu sudah bukan simbol kemiskinan lagi, tapi simbol kemapanan, emas hijau. Dan ini bisa dilakukan di manapun, gitu, karena bambunya sangat banyak sekali. Nah, kalau kita lihat kenapa mesti dengan bambu,
Sebab ternyata kita itu memang hidup nggak pernah jauh dari bambu gitu. Jadi sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Bahkan pahlawan kita kan dulu berjuang melawan penjajah pakai bambu ini, bambu. Dan saya pernah datang ke museum bom atom di Hiroshima. Itu di situ ada dioramanya, ditunjukkan satu-satunya tanaman yang setelah dibom atom masih hidup itu bambu. Bambu, tanam bambunya itu ada di situ. Masih saya bilang, ini pantas Jepang datang ke Indonesia melihat kalau kita jadiin senjata pada takut semua, ini dibom atom aja masih hidup. Dan ada juga masyarakat yang disunatnya kan pakai bambu. Disunat pakai bambu, iya. Motong tali itu kan pakai bambu juga, pakai welat, inis kalau bahasa Sunda gitu. Sampai kita meninggal pun ya batu nisannya pakai bambu, digotongnya juga pakai bambu, di papan penutupnya juga pakai bambu. Ya ini menunjukkan bambu itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Makanya mungkin karena saking dekatnya ya bambu tidak dianggap sesuatu yang luar biasa, iya. Karena saking dekatnya dengan kita. Dan hampir di seluruh Indonesia itu ada bambunya. Ada hampir 75.000 desa itu ada bambunya. Dan itu kami sudah punya datanya ya, yang menunjukkan dari ujung sampai ke ujung itu ada bambunya. Terakhir kami dapat bambu dari Papua yang fungsinya kayak hutan bakau. Dia hidupnya di air payau, di air asin. Dia hidup itu bila diampat kita ambil dan sudah kita bibitkan. Wah ini bagus juga buat pengganti, karena kalau kita nanam bakau atau mangrove itu butuh waktu yang lama. Kalau bambu ini cepat sekali ya. Iya, makanya ini bisa juga buat pengganti hutan bakau. Ya selama nunggu hutan bakau itu jadi, ya kita bisa tanami bambu jenis yang hidup di sisi laut. Nah kemudian bambu ini ya ternyata adalah material masa depan seperti yang tadi tampak di videonya. Dan alhamdulillah semua yang tadi yang ada di video itu kita sudah menguasai teknologinya, sudah bisa membuatnya. Jadi dulu pernah kita diundang sama kedutaan Prancis, Belgia, Itali. Kita tuh diminta bahan baku Indonesia, diminta bahan bakunya dikirim ke sana buat apa coba? Buat bahan kabin pesawat Bu. Gitu. Untungnya kita nggak mau Bu, kalau kita ngasih bahan bakunya saja, karena sama saja nanti kayak kayu rotan yang kita jual gelondongan, diolah bagus, kemudian masuk lagi ke Indonesia kita belinya mahal. Dan kita bilang teknologinya dong bawa ke sini. Gitu. Alhamdulillah kita tidak mau seperti itu, dan kita sudah bisa membuat pengganti tadi plastik kayak yang bisa buat kabin pesawat itu. Nah, jadi bambu ini betul-betul material masa depan yang bisa menggantikan fungsi kayu, logam, benang, plastik, ya. Bahkan walaupun kita belum bisa memproduksi massal tekstil dan serat bambu, karena biayanya masih cukup mahal. Jadi kalau nggak ditunjang sama industri tekstil, kita nggak berani memproduksi itu. Kecuali kalau sudah didukung sama industri tekstil, kita bisa memproduksi serat bambu untuk tekstil. Kemudian bambu juga cepat tumbuh, sangat cepat sekali. Kalau kita lihat ada bambu yang nongol ilmunya, seminggu atau 3 hari kita nggak tengok lagi, begitu melihat lagi dia udah tinggi. Gitu. Jadi tanaman yang sangat cepat sekali tumbuhnya. Kemudian juga tadi oksigen yang dihasilkannya juga lebih banyak, bahkan CO2-nya juga yang diserap lebih banyak juga. Jadi kesimpulannya bambu ini betul-betul bisa menghasilkan mata air buat kehidupan kita. Nah ini yang ekosistem ini yang coba kita lakukan. Contohnya tahun lalu kita mulai di Lampung. Jadi di Lampung itu Pak Bupatinya ngasih lahan sekitar 3.000-an hektar buat dibikin ekosistem bambunya. Nah ekosistem bambu ini dimulai dari huniannya. Jadi setiap hunian yang ada di desa itu halamannya itu ada rumpun bambunya minimal 1 saja ditanam. Karena ternyata rumpun bambu yang ditanam di halaman rumah itu lumayan bisa menghemat, kayak contoh daunnya
itu bisa jadi teh daun bambu. Teh daun bambu gitu. Jadi kalau saya sudah 5 tahunan nggak pernah lagi beli teh celup. Saya ngambil iya. Nah kalau di kita memang tidak familiar dengan teh daun bambu, tapi kalau di Jepang, Cina, Korea itu sudah ratusan tahun mengkonsumsi teh daun bambu, namanya bambu leaf tea gitu. Dan di kita sama, daun bambu itu apapun jenis bambunya bisa dijadikan teh. Jadi lumayan tidak membeli lagi teh celup atau segala macam. Kemudian tadi iwungnya itu kan bisa buat makanan, terus batangnya juga bisa digunakan buat macam-macam kerajinan, bisa buat gelas, yang paling gampang sih gelas, atau nantinya bisa buat jadi sedotan, pengganti sedotan plastik ya. Jadi apa yang bisa kita hemat ya bisa diterapkan dengan bambu ini. Makanya kita sarankan setiap halaman rumah tinggal di desa itu ada tanaman bambunya. Kemudian di tingkat desanya itu ada kebun bambunya atau hutan bambunya gitu. Baik itu bambu existing maupun bambu yang ditanam oleh masyarakat desanya. Kemudian nanti di tingkat kecamatannya itu ada akademi bambunya, ada sekolah bambunya. Dan ini sekolah yang non formal. Siapapun bisa belajar tentang bambu, tentang pelestarian dan pemanfaatannya ya di sekolah ini. Kemudian di tingkat di tingkat kabupaten atau kecamatan dulu. Tadi di tingkat kecamatan ada akademinya. Di tingkat kabupatennya itu ada desa bambu milenialnya atau biasa disebut sabumi lah seperti itu. Dan di tingkat provinsi nanti ada litbang, ada museumnya, sampai di tingkat pulau, ya mungkin Pulau Jawa ya, minimal ada satu industrinya. Nah ekosistem ini yang mestinya dibangun. Karena kenapa ekosistem itu mesti dibangun? Karena ternyata banyak pabrik yang membuat bambu itu pada mati semua. Contoh pabrik kertas Leces di Banyuwangi, kemudian juga pabrik sumpit, pabrik kertas di Purwakarta, semuanya pada mati karena ekosistemnya tidak dibangun. Dia hanya membangun industrinya saja. Iya. Dan bahan bakunya itu mengandalkan existing bambu yang mereka tidak tanam, tapi bambu yang ada di situ. Begitu bahan bakunya habis karena mungkin alih fungsi lahan jadi perumahan atau segala macam, ya bahan bakunya nggak ada, tutup sampai saat ini nggak buka-buka lagi. Nah, sedangkan industri bambu itu kayak contoh kalau bambu laminasi dibuat papan kayu itu satu harinya itu mesinnya itu butuh 10.000 batang bambu. Nah, 10.000 batang bambu itu dihasilkan dengan minimal 100 hektar kebun bambu. Nah, itu adanya di mana kalau kita tidak membangun ekosistem tadi? Di desanya ada ada kebunnya, di huniannya ada ada tanaman bambunya. Nah, kalau ini sudah kebangun, maka kebutuhan industri bambu yang butuh puluhan ribu batang itu bisa terpenuhi dari desa-desa yang dibangun ini. Karena bambu itu sangat cepat sekali pertumbuhannya tadi, dan usia 3 tahun itu sudah panen. Jadi kalau kita saat ini kita tanam bambunya, nah 3 tahun ke depan itu sudah mulai panen, sudah bisa diinikan. Dan enaknya bambu itu sekali kita tanam, tumbuh, ya seumur hidup akan panen terus. Beda dengan pohon sengon umpamanya kita tanam, kita nunggu 5 tahun panen, ya kita masih nunggu 5 tahun lagi. Pak bambu tidak. Dari mulai 3 tahun kita panen, tahun depan tuh panen terus 20 batang. Pas panen itu jangan dipanen semua, maksimal 50% saja. Jadi kalau ada 20 batang, ya 10 batang saja dipanen. Karena dengan memanen itu selain buat perawatan juga menumbuhkan anak-anaknya cepat gitu. Nah tahun depan yang 10 yang tidak dipanen itu bisa kita panen, nanti anak-anaknya cepat banget tumbuhnya. Nah, itu bisa gantian. Nah ekosistem ini yang sudah kita lakukan, bilah bambu ke California, ke USA. Jadi bilah bambu yang di sini mau buat kandang ayam, buat itu bisa dibuat papan. Ya, yang masih bilahnya Bu, masih sana itu buat pengganti papan. Begitu saya tanya, iya berapa yang dibutuhkan? Dia bilang sebanyak yang kamu punya.
Nah, saya langsung kebayang. Ini kan saya jadikan yang di Majalengka, Bu, karena di Majalengka itu jenisnya bambu betung yang dia minta itu banyak bambu betungnya di situ. Tapi saya lihat kalau kita tidak menanam, ya bakal habis 2 tahun 3 tahun habis dan kita bingung lagi mau menjualnya. Pas itu pas alih fungsi itu ya. Iya, seperti itu. Nah makanya sistemnya coba kita buat semudah mungkin supaya bisa diduplikasi di tempat lain. Jadi speknya sudah dia kasih, bambunya yang usia 3 tahun sampai 5 tahun, bambunya jenis bambu betung karena dia minta ketebalan yang gede, yang tebel lagi dagingnya. Nah dia minta yang tebel dagingnya, makanya jenisnya betung. Nih, betung dan dia butuh jutaan, yang sebanyak yang kita punya. Nah pola yang di Majalengka inilah yang bakal kita adopsi di tempat-tempat lain, ya termasuk di Kabupaten Serang ini, Bu. Jadi seperti itu. Nah puncak inilah yang disebut industri bambunya, karena untuk yang kita kasih awal ini dia ngetes kemampuan kita. Dia pesannya 12.000 batang dulu dalam waktu 1 bulan. Kalau dia ngelihat kita kecepatannya bagus, ini bagus, dia bisa meningkat lagi berapa ininya. Dan semuanya tergantung dengan bambu bahan baku yang kita miliki. Makanya kebayang saya kalau di Kabupaten Serang ini mulai kita tanami bambu betung, udah fokus itu. Begitu di Majalengka sudah menurun produksinya 3 tahun, ya kita panen yang dari sini. Ya, jadi gantian ya. Gantian gitu, seperti itu. Dan dia bisa saja sebulannya itu 10 kontainer, 20 karena dia bilang sebanyak yang kita punya. Seperti itu. Nah, industri bambu ini yang sudah mulai kelihatannya, dan memang selalu ada pertanyaan kalau kita edukasi sosialisasi ke masyarakat itu, yang pertama pertanyaannya, Pak, kalau saya nanam bambu, yang beli siapa? Gitu. Nah inilah yang sudah kita jawab, bahwa sudah ada pangsanya. Dia butuh bilah bambu sebanyak yang kita punya, dan itu mudah sekali membuatnya, karena tinggal ngebelah-belah saja pakai mesin yang sederhana, mesin pemotong, udah tinggal diawetkan seperti itu. Terus yang kedua, kan bambu ini dipanennya 3 tahun. Nah selama 3 tahun ini kita ngapain? Kita makannya di mana? Katanya makannya selama 3 tahun loh. Nah awalnya saya pusing, Bu. Iya juga ya. Kalau petani ini disuruh nunggu 3 tahun, dia penghasilannya apa sih? Nah 2 minggu yang lalu saya dapat pesanan sedotan. Sedotan aja, sedotan itu lumayan banyak, Bu. 28 juta sebulan. Dari bambu. Apapun dia bilang. Semuanya plastik. Ya, pokoknya jangan plastik aja. 28 ini masih nego kita nih, tapi karena ada kasus corona ini jadi pending dulu. Tapi intinya kalau itu pakai sedotan bambu, ya tadi bambu kan panennya 3 tahun sama saja. Nah saya menemukan ini ilalang, rumput. Nah itu panennya bisa 2 bulan sekali. Iya, jadi kita sudah menemukan contoh-contohnya ilalangnya, sudah kita ini kan, dan itu bisa menggantikan menunggu masa panen bambu itu. Jadi karena kalau bambu yang kita tanam untuk industri itu jaraknya itu lumayan jauh. Jadi satu bibit bambu itu membutuhkan 100 meter persegi. Nggak pakai sedotan Plastik itu. semua. Iya. Jadi supaya dia tuh eksotis ke wisatawannya, Wisatawannya, pakai iya. ilalang, jadi eksotis gitu. Iya. Misalnya buat wisata. Natural ya. Iya, tambah lagi ya mungkin bisa juga kebijakan Ibu di Kabupaten Serang ini, kafe-kafe atau tempat makan kantin yang lain tidak boleh pakai sedotan plastik, pakai sedotan ilalang, kan boleh gitu, Bu. Sama kayak Bu Susi bilang nggak boleh, ini kan boleh, bukan monopoli itu. Dan itu pun memberdayakan banyak masyarakat, Bu. Nah jenis ilalang itu yang sudah kita temukan itu di daerah itu, Bu, Kadu Dago, di Kadu Dago, di Anyar, Bu, di atas. Oh, di Anyar. Iya, di Kadu Dago. Oh, ilalangnya gede-gede gitu. Iya, ilalang batangnya itu bisa jadi sedotan gitu. Kadu Dago ya. Di Kadu Dago, iya. Nama tempatnya Kadu Dago. Itu masuk nggak tahu ke mana-mana. Dari Mambruk itu naik ke atas, Oh. naik ke atas. Jadi view-nya view Selat Sunda,
view-nya itu situ. Nah ini bisa salah satu pengganti, dan walaupun yang kita belum deal, ya mungkin kebijakan itu sudah bisa dilaksanakan tuh ya, apa? Jangan lagi pakai sedotan plastik, pakai sedotan. Dan ini yang sedotan kalau sedotan bambu kan masih mahal, satunya itu 2.000-an. Nah kalau yang sedotan ilalang ini dia bisa bersaing dengan sedotan plastik, karena kadang yang punya tempat makan mau menggantikan itu dengan dengan itu karena mahal kok, nggak mau gitu. Nah ini bisa harganya bahasa ya 50 atau 100 ini satu batangnya. Jadi kebijakan itu ya bisa mulai diinikan, jangan lagi pakai sedotan plastik, pakai sedotan ilalang. Dan itu ya dampaknya bisa membudayakan masyarakat yang ada di desa-desa itu, yang rumput kan nggak ditanam ya, tumbuh seperti itu gitu. Nah kalau nanti buat memenuhi kebutuhan yang 28 juta itu, yang mau nggak mau ya tadi mesti dibudidayakan, karena ya dengan adanya penanaman bambu yang jaraknya jauh itu ya bisa dibudidayakan di situ. Tapi yang jelas ya pangsanya sudah ada gitu, minimal dipakai di lingkungan kita sendiri seperti itu. Nah ekosistem ini yang tidak hanya konsep ya, tapi sudah kita lakukan dan sudah mulai kelihatan semua, makanya kita enak untuk presentasinya karena sudah kita lakukan ini semua. Sedangkan kalau untuk investasinya kita juga sudah menghitung. Jadi untuk kebun bambu saja ya harga bibit bambu dan penanaman itu 30.000 per bibit. Tapi kalau hanya bibitnya saja ya 20.000-an seperti itu. Kemudian untuk akademi bambunya ya membangun fasilitas saja, fasilitas buat pembelajaran masyarakat seperti itu, yaitu sekitar 500 juta. Kemudian untuk kampung bambunya, jadi kampung bambu ini konsepnya huniannya dari bambu, kemudian ada homestay-nya, sama di itu Batu batu kuung boleh ya. Terus mebelnya semua bambu, sampai sepedanya juga bambu. Terus aktivitasnya juga ya bambu, bisa buat kerajinan, bisa menganyam. Nah ini bisa jadi. Yang dulu kita mau angklung tehnya. Iya yang mau angklung dengan pasang ujo ya. Diajak kesini lagi. Iya. Siapa dulu yang ngobrol sama Saya saya? pasang ujo ya, pernah bilang juga ke saya itu. Nah itu enaknya bambu ini kalau di situ tidak punya potensi wisata bisa dibuat. Gitu. Tapi kalau sudah ada potensi wisatanya bisa dikuatkan, bisa ditambahin. Nah semua aktivitasnya dari bambu. Jadi wisatawan yang datang itu semuanya suka bambu, sampai sajian makanan pun dari bambu. Kan kita sudah punya modal sosial kayak lemang, itu kan dimasukkan dalam bambu. Ikan kalau dimakan dalam bambu, enak banget gitu ya kan. Wangi seperti itu, sehat lagi. Bahkan di Damyang itu bebek pisawai yang Bali. Bambu. Masukin. Kita pas makan ya Bambu masuk ya? ke bambu mereka. Nah bahkan di Damyang Bu, ada namanya bambu sal, garam bambu. Ternyata saya lihat, saya videoin, saya ini kan, mudah banget bikinnya. Garam yang di laut itu, yang masih kulakan, yang belum dijadikan yodium atau segala macam, ya. Garam parasok. Iya, dimasukin dalam batang bambu, kayak bikin lemang gitu. Oh, terus Kemudian ditutup pakai tanah liat. Kemudian dibakar di oven sampai 1000 derajat di oven. garam. Iya. Terus jadi apa Pak nanti? Jadi itu zat-zat yang bagusnya dalam bambu itu bersatu dengan garam laut itu. Jadi bahan makan. Jadi bambu ini jadi dijualnya mahal sekali, bahkan dia bilang ini obat awet muda, obat saya langsung makan. buat apa? Buat penyedap makanan. Nggak usah pakai sasa. Budidaya garamnya di atas. Sekarang enggak di Tirtayasa punya. Iya, jadi dari situ masukin ke batang-batang bambu terus di oven, bikin oven yang suhunya 1000 derajat. Oh itu jadi bambu salt namanya, itu mahal sekali. Jadi kalau di sini tidak mampu membeli ya diekspor. Seperti itu. Nah, itu salah satu peluang juga gitu, bahwa peluang buat memberdayakan masyarakat. Nah, semuanya itu ya ada di Akademi Bambu ini, ada sekolahnya, gitu. Tapi sekolahnya yang non formal, yang kapanpun masyarakat bisa konsultasi mengenai pemanfaatan pelestarian bambu, gampang gitu ininya.
karena ini adanya di kecamatan gitu. Ya sebetulnya zaman gadget kayak gini yang penting ada buat berinteraksi saja. Info-info itu ada di situ semua, iya, lebih gampang. Kemudian untuk litbang dan museum ya, ini mungkin kelasnya provinsi, ya dia butuh dana 5M karena memang satu-satunya tanaman asli Indonesia yang melimpah, yang belum ada litbangnya, belum ada museumnya, bambu. Sedangkan kopi, coklat udah ada, gitu. Kan bambu yang banyak manfaatnya malah nggak ada sama sekali. Ya kalau Provinsi Banten mau bikin museum mau litbangnya lebih bagus lagi, gitu. Apalagi punya atau kabupaten juga nggak apa-apa Bu, ada dinas LHK-nya ya, seperti itu. Nah kalau industri bambu ini ya memang tergantung ininya, bisa mulai dari 10M. Tadi industri bambu itu bambu laminasi, terus bambu kertas, bambu buat tekstil, kemudian juga buat biomas ya. Biomas yang sudah ada di Indonesia itu di Mentawai. Jadi bahan bakunya adalah bambu. Dia bisa menghasilkan listrik sampai 10 megawatt di Kepulauan Mentawai. Dari bambu ya. Di mana? Ya digasifikasi. Jadi batang-batang bambunya itu jadi bahan bakar. Nanti nongol gas sama ya sama kayak yang di Padang Inceng itu kan. Oh itu termal Ya, gasnya gasifikasinya ininya sebenarnya itu ya Bu. Nah ini dari bambu. Ya saya bilang selama inovasi apapun yang bahan bakunya itu menggunakan plastik, logam, kayu, kita bisa gantikan semua kayak di video tadi. Casing laptop, bahkan nanti casing mobil itu bukan logam lagi, bambu nanti. Tinggal dicat aja, sesuai ini udah nggak kelihatan lagi bambunya seperti itu. Nah ini peluangnya, bahkan peluang yang paling gede di Indonesia itu adalah IKN, Ibu Kota Negara di Kalimantan. Karena kebetulan yang menang itu adalah teman-teman kita juga, gitu. Dan konsepnya itu ramah lingkungan, tidak boleh menebang pohon, tapi menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Ya salah satunya bambu, karena dia bisa menggantikan fungsi kayu, logam, plastik tadi. Tinggal penanaman saja. Kenapa peluangnya gede? Karena saat ini masih tahap proses desain dan mulai pembangunannya itu 3 tahun ke depan. Jadi pas ngebangun 3 tahun ke depan, bambunya sudah panen yang ditanam saat ini. Oh, sekarang ditanamin bambu dulu di Iya, iya bisa di Kalimantan, bisa juga di sini, tergantung mana yang siap. Tinggal kirim tongkang saja. Kalau bambunya siap di sini 3 tahun, tinggal kirim tongkang. Ya, atau bikin industri bambu laminasinya ya bisa juga di sini seperti itu. Jadi di sana tuh sudah dalam bentuk bahan jadi kayak kayu, bisa buat kusen, pintu, jendela, lantai segala macam seperti itu. Nah itu peluangnya. Nah ini PO yang dari perusahaan USA itu, California itu, namanya bambu. Kalau bilang nanti ngecek ya, dia dijadikan apa sih bilah bambu itu, bisa dilihat di websitenya dia seperti itu. Ini PO-nya gitu. Jadi inilah yang di saat musibah pandemik COVID-19 ini kita masih bisa senyum karena ini nggak terpengaruh dengan ini dengan jual beli industri bambu ini. Ini untuk pembibitan, ini hubungannya. Ini ini yang bambu laminasi. Kalau pembibitannya, bibitnya beli udah ada yang siap atau Sudah ada siap. Oh, udah ada siap. Sudah Nggak usah ngebibitkan ya? Nggak usah ngebibitkan. Dan nanti yang bambu-bambu existing yang sudah ada juga bisa kita latih untuk membibitkan. Seperti itu. Nah ini bahan-bahan yang bisa industri bambu yang bisa dikerjakan lainnya ya, sampai bisa bikin rumah penoplos segala macam. Itu kuat nggak sih Pak Kodas? Bambu berapa lama tahannya kalau bikin rumah? Nah, bambu yang sudah kita jadikan pengganti fungsi kayu pernah kita uji labkan di Puskim Bandung yang di Cileunyi. Di situ kita sudah dapat sertifikatnya. Begitu dicek, ternyata kualitasnya di atas kayu jati dan kayu ulin. Dan yang mengagetkan kita, yang usianya 90 tahun. Kita buat dengan bambu yang usianya 3 tahun 5 tahun saja. Ya makanya sejak udah 5 tahun ini kita kampanyekan ke KLHK, udah stop penebangan pohon. Karena buat menumbuhkan pohon itu butuh puluhan tahun bahkan ratusan tahun.
Tapi kalau nebangnya paling juga nggak ada setengah jam habis gitu ya. Makanya dengan apa? Dengan bambu ini bisa dijadikan apa? Kayu, fungsi kayu, dan apa kualitasnya juga lebih apa di atas jadi kayu ulin. Itu kita tinggal nanam bambu saja gitu. Itu sebagai penggantinya. Jadi kalau ngomong kuahnya ya sama kayak kayu jati, kayu ulin. Nah, sedangkan bambu yang bulat yang masih belum dibuat apa dibelah-belah seperti itu, yang penting tidak kena panas hujan langsung, jadi ada atapnya, itu sama juga bisa puluhan tahun, ratusan tahun gitu. Apalagi kalau bambunya nebangnya itu pada waktunya, karena kalau nebangnya tidak pada waktunya itu kena hama bubuk, kena hama apa yang kecil-kecil itu jadi ngebubuk lah seperti itu. Pas awal tahun ini saya tuh didatangi sama Pak Kades Tegal Maja, iya. Oh, dia bilang di sana tuh ada nih pengrajin bambunya bikin bakul bambu, cuman menus katanya. Kenapa? Itu bikinnya susah sekali, ribet lah bikinnya, tapi dijualnya cuma 10 ribuan. Satu nanti di desa ini tuh nggak usah lagi ngebikin iratan namanya gitu. Yang kayak gini nih bahan buat nganyamnya ini. Nah, kita sudah bikin mesinnya. Nah, jadi pengrajin di sini itu tinggal nganyam, karena ternyata membutuhkan waktu yang sangat lama buat bikin bahannya. Kalau dibantu mesin, jadi dia tinggal nganyam saja. Nah, ini selain workshop, nanti kita ada penanaman juga. Jadi nanti kata Pak Kadesnya coba menggandeng, di situ kan ada PT Indah Kiat yang kertas itu, yang mau menggandeng itu katanya apa? Mungkin bisa saja proposal sudah kita bantu, kita buatkan, katanya sudah dikasihkan ke CSL-nya PT Indah Kiat gitu. Nah, ini yang bakal kita tanam ya, jenisnya hanya 2 saja, tadi bambu betung ya, karena tadi buat bilah bambu nanti 3 tahun ke depan, sama bambu tali buat nganyam bakul tadi seperti itu. Nah, yang akan kita tanam di zona batas lahan pabrik kertas sepanjang 5 kilo. Nah, di sini. Jadi ini apa ininya pabrik kertas Indah Kiatnya. Nah, di batas-batas ini yang bakal kita tanam. Jadi sudah kita hitung ada 5 kilo. Kemudian di zona batas paris dan perkebunan sepanjang 2 kilo. Dan di zona hijau saluran irigasi pemakaian itu. Nah, kalau yang masuk desa Tegal Maja itu hanya 3 kilo, Bu. Nah, kalau disambungin sampai ke ujung pemakaiannya itu sampai mana kalau di ininya? Ke Tayang Saya. Sampai sungai. Ya. Sungai. Panjang berapa tuh? Ada 15 kiloan, ada 20-an gitu. Nah, itu potensinya di situ, Bu. Itu yang ngebangun waskita ya. Nah, kemudian selain tadi ada juga buat pembelian mesin-mesin penunjangnya, seperti mesin pembuat iratan 6,5 juta, mesin pembelah bambu 25 juta, mesin pemotong bambu 5 juta, mesin penghalus bambu. Nah, sampai katanya Pak Kepala Desa minta ya udah di sini jadi salah satu desa bambu milenialnya, karena aksesnya dekat dengan tol, dekat dengan ini. Jadi kalau ada produk bambunya itu cepat ininya, kalau buat pengirim segala macam. Yang bisa kami bagikan Ibu Bapak, yang mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.